Perkenalkan, nama saya Franklin Pondai. Di sini saya akan mempresentasikan tentang forward and backward chaining. Apa sih itu forward and backward chaining? Forward chaining dan backward chaining adalah dua pendekatan penalaran fundamental dalam sistem pakar dan kecerdasan buatan. Keduanya memungkinkan sistem untuk memproses informasi dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang ada. Apa itu forward dan backward chaining? Metode ini penalaran Metode penalaran ini adalah inti dari bagaimana sistem pakar membuat keputusan dan menarik kesimpulan. Keduanya menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memproses informasi. Untuk forward chaining, yaitu maju dari fakta yang diketahui, dan untuk backward chaining, mundur dari tujuan yang diinginkan. Forward chaining dari fakta menuju ke kesimpulan. Pertama, penalaran progresif. Jadi dari fakta atau dari awal yang tersedia, lalu menerapkan aturan mencapai kesimpulan. Berikut pemeriksa aturan. Mesin inferensi secara sistematis memeriksa setiap aturan berdasarkan data input yang ada. Berikut penggunaan ideal sangat cocok untuk kasus di mana ada banyak input dan tujuan utama adalah eksplorasi. Contoh sederhana, jika suhu tinggi dan pengguna hadir, maka kipas akan menyala. Berikut untuk backward chaining, yaitu penalaran regresif. Mulai dari hipotesis atau tujuan yang ingin dicapai, lalu mencari fakta yang mendukung tujuan. Kedua, fokus pada hipotesis digunakan ketika sistem sudah memiliki dugaan awal atau hipotesis yang perlu divalidasi. Ketiga, aplikasi spesifik, dia untuk diagnosis, penyelesaian masalah atau troubleshooting, dan inferensi yang terarah pada jawaban spesifik. Oke, perbandingan metode penalaran. uh, Memahami perbedaan antara forward dan backward chaining sangat penting untuk memilih pendekatan yang tepat. Oke, di sini untuk arah penalaran. Untuk forward itu dari data ke kesimpulan. Untuk backward dari kesimpulan ke data. Untuk sifat, forward itu lebih eksploratif dan backward itu lebih fokus ke terarah. Titik awal untuk forward itu mulai dari fakta, dan backward mulai dari target. Nah, untuk cocoknya untuk forward itu cocok untuk monitoring perencanaan, backward itu untuk diagnosis troubleshooting. Berikut contoh kasus aplikasi di dunia nyata. Jadi pertama itu ada sistem monitoring cuaca. Untuk forward chaining, yaitu seperti menerima data sensor dan memprediksi kemungkinan cuaca. Kedua, untuk bagian backward yaitu diagnosis penyakit. Jadi jika pasien mengalami demam hipotesis, kita mencari gejala pendukung seperti batuk, pilek, atau sakit kepala untuk mengkonfirmasi diagnosis. Nah, bagaimana keduanya bekerja? Jadi untuk forward chaining itu mulai dari fakta ke aturan ke kesimpulan. Nah, jadi proses ini bersifat data driven. Untuk backward chaining itu dari kesimpulan, aturan ke fakta pendukung. Jadi proses ini bersifat goal driven. Pentingnya dalam sistem pakar. Untuk pertama, membuat keputusan memungkinkan sistem untuk membuat keputusan berdasarkan basis pengetahuan yang luas. Kedua, problem solving, memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah kompleks dalam berbagai domain. Ketiga, akurasi dan efisiensi, meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses penalaran otomatis. Ini adalah contoh-contoh studi kasusnya seperti sistem rekomendasi, deteksi penipuan, perencanaan proyek, konfigurasi produk. Oke, untuk kita masuk ke kesimpulan akhir, itu inti sistem pakar.
Jadi forward and backward chaining adalah dua pendekatan fundamental dalam penerapan AI. Pilihan strategisnya, pemilihan metode untuk tergantung pada sifat masalah dan ketersediaan informasi awal. Jadi seringkali sistem pakar yang canggih menggunakan kombinasi keduanya untuk fleksibilitas dan akurasi maksimal. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.